Halo ibu-ibu semua, hari ini kita akan membahas tentang pentingnya ketepatan waktu imunisasi. Sebelumnya, yuk kita simak terlebih dahulu apa itu pengertian imunisasi dan apa akibatnya jika si kecil tidak diimunisasi. Apa sih yang dimaksud dengan imunisasi itu? Imunisasi adalah cara untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh pada bayi sehingga dapat kebal terhadap serangan kuman penyakit, baik itu bakteri, virus, jamur, parasit, dan lainnya. Dengan melakukan imunisasi, artinya Bunda sudah melindungi si kecil dari berbagai risiko penyakit di masa yang akan datang. Imunisasi lewat pemberian vaksin ini akan membantu sistem imun si kecil dalam memproduksi antibodi khusus untuk melawan penyakit-penyakit tertentu. Vaksin mengandung versi jinak atau non-aktif dari suatu kuman penyakit yang telah dilemahkan. Setelah masuk ke dalam tubuh, kuman jinak ini tidak akan menyebabkan penyakit, tapi justru membiarkan sistem imun si kecil mengenali dan mengingatnya sebagai suatu ancaman. Nah, setelah itu, sistem imun si kecil akan membentuk antibodi yang secara spesifik bekerja melawan jenis kuman tersebut, dan ketika nanti ada kuman yang masuk ke dalam tubuh si kecil, sistem imunnya sudah siap membunuh dengan antibodi khusus yang didapatkan dari imunisasi. Hal inilah yang membantu anak terlindungi dari berbagai macam penyakit berbahaya. Jika anak yang sudah diimunisasi tertular dan sakit, gejala yang dialami akan jauh lebih ringan serta mudah diobati ketimbang anak yang tidak diimunisasi sama sekali. Faktanya, hingga saat ini masih terdapat 12% anak Indonesia yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Imunisasi rutin lengkap menjamin anak untuk terhindar dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, seperti diantaranya campak, rubella, polio, dan hepatitis. Lalu, bagaimana ya jika bayi tidak diimunisasi? Jika tidak mendapatkan imunisasi, maka bayi akan lebih berisiko tertular dan mengalami sakit yang lebih parah. Juga memiliki risiko lebih tinggi untuk terkena komplikasi yang dapat menyebabkan kecacatan, bahkan kematian. Selanjutnya, kapan anak kita harus mendapat imunisasi? Imunisasi yang harus dilengkapi oleh anak kita ada dua, yaitu imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan. Imunisasi dasar yang pertama diberikan saat bayi baru lahir atau berusia 0 bulan, yaitu imunisasi HB0 untuk mencegah penyakit hepatitis B. Selanjutnya, saat usia 1 bulan, anak harus mendapat imunisasi BCG untuk mencegah penyakit TBC dan polio untuk mencegah penyakit polio. Saat usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan, anak harus mendapat imunisasi DPT-HB-HIB atau biasa disebut pentabio untuk mencegah penyakit difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, pneumonia, dan meningitis. Setiap pemberian imunisasi DPT-HB-HIB, anak juga mendapat vaksin polio secara bersamaan. Selanjutnya, saat usia 9 bulan, anak harus mendapat imunisasi campak untuk mencegah penyakit campak. Selanjutnya, imunisasi lanjutan atau booster yang pertama adalah DPT booster yang diberikan saat anak berusia 18 bulan, dan selanjutnya imunisasi booster campak yang diberikan saat anak berusia 24 bulan. Pemberian imunisasi bukan hanya sekadar sudah, tetapi pemberiannya harus tepat pada usianya dan tertib sesuai jadwal yang telah ditentukan. Mengapa imunisasi harus tepat usia dan tepat waktu? Para ahli telah mempelajari sifat atau karakter dari suatu penyakit, sehingga pemberian imunisasi tersebut diberikan berdasarkan karakter atau perjalanan penyakit tersebut. Apa resikonya jika imunisasi tidak diberikan sesuai usianya atau terlambat?
Resiko jika tidak tepat waktu sesuai jadwal adalah pemberian imunisasi menjadi tidak maksimal karena selama waktu keterlambatan tersebut, antibodi anak akan melemah atau menurun dan beresiko untuk tertular penyakit apabila terpapar. Bagaimana ya jika imunisasi anak kita terlambat? Apakah imunisasinya harus diulang dari awal? Apabila imunisasinya sudah terlanjur terlambat, maka imunisasi keterlambatannya harus segera dikejar untuk dilengkapi. Imunisasi tidak perlu diulang dari awal karena kekebalan yang telah terbentuk sebelumnya tetap bekerja, cukup melengkapi yang tertinggalnya saja. Sebagian orang berpikir bahwa vaksin memiliki dampak buruk pada kesehatan. Namun faktanya, vaksin dapat menyelamatkan banyak anak dari penyakit. Seperti yang sudah disampaikan IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia, bahwa vaksin aman untuk digunakan. Semua vaksin yang digunakan untuk program imunisasi di Indonesia telah dinyatakan aman dan di bawah pengawasan WHO. Terkadang, ibu-ibu juga khawatir dengan efek pasca imunisasi. Benarkah imunisasi bisa menimbulkan bengkak, kemerahan, nyeri, dan demam? Ada beberapa anak di bekas suntikannya menjadi merah, bengkak, nyeri, dan demam setelah imunisasi. Nah, hal ini adalah reaksi normal. Efek ini akan hilang dalam 2 hingga 3 hari dengan obat penurun panas. Nah, kalau dalam 3 hari tidak hilang, maka orang tua wajib untuk membawa anaknya ke dokter terdekat. Lalu, bagaimana dengan bayi yang sedang batuk dan pilek? Apakah bisa diimunisasi saat itu juga? Batuk pilek ringan tanpa demam boleh diimunisasi, kecuali bila bayi sangat rewel, maka imunisasi dapat ditunda 1 hingga 2 minggu kemudian. Mitos dan fakta imunisasi. Banyak sekali mitos yang beredar seputar imunisasi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dan stigma di masyarakat. Namun, apakah mitos tersebut benar? 1. Bayi atau anak akan mengalami demam setelah imunisasi. Salah. Faktanya, demam merupakan reaksi pertahanan tubuh terhadap imunisasi yang diterima anak. Anak dapat mengalami demam ringan tergantung pada kondisi tubuh masing-masing anak. Hal ini merupakan hal yang normal dan merupakan bukti bahwa tubuh memiliki reaksi yang baik terhadap vaksin yang diberikan. 2. Kandungan vaksin membahayakan kesehatan. Salah. Faktanya, semua vaksin yang digunakan dalam program imunisasi nasional sudah teruji aman. Vaksin-vaksin tersebut telah melewati proses pengujian yang ketat sebelum diizinkan untuk digunakan oleh masyarakat. 3. Air susu ibu dapat menggantikan vaksin. Salah. Faktanya, ASI dan vaksin saling melengkapi dalam membangun kekebalan tubuh bayi dan anak. Pemberian ASI eksklusif disertai gizi seimbang memberikan perlindungan pada anak terhadap penyakit secara umum. Namun, untuk perlindungan terhadap penyakit yang spesifik, dibutuhkan pemberian imunisasi secara lengkap. 4. Vaksin mengandung zat haram. Salah. Faktanya, beberapa vaksin telah mendapatkan sertifikat halal. 136 negara telah menggunakan vaksin dari PT Bio Farma, yang 50 negara diantaranya adalah negara Islam. Dan vaksin yang digunakan dalam program imunisasi nasional telah bersertifikat halal. 5. Imunisasi menyebabkan autisme. Salah. Faktanya, vaksin yang digunakan dalam program imunisasi aman dan berkualitas karena telah lulus uji BPOM dan rekomendasi para ahli. 6. Suntikan ganda berbahaya bagi bayi. Salah. Faktanya, suntikan ganda terbukti aman dan efektif serta tidak mengganggu cara kerja vaksin lain. Menerima suntikan lebih dari 1 kali mungkin terasa tidak nyaman, namun hal ini tidak akan berlangsung lama dan manfaatnya jauh lebih efektif dibanding menunda vaksin. Penyedia layanan imunisasi akan senantiasa mematuhi prinsip pemberian imunisasi yang aman dan memperhatikan kontraindikasi pemberian imunisasi.